Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Lukman dengan NIM 2130511040. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya di mata kuliah Grafika Komputer, yaitu mengenai algoritma DDA dan diimplementasikan ke program P5JS. Nah, di sini saya sudah membuat algoritma DDA-nya yaitu dengan nilai 4,8 dan 6,12. Nah, langkah awalnya tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Nah, titik awalnya yaitu dengan X1 dan Y1-nya ditentukan dulu. Kemudian X2-nya sama Y2-nya ditentukan juga. Nah, di sini X1-nya yaitu 4 dan X2-nya yaitu 6. Kemudian Y1-nya yaitu 8 dan Y2-nya 12. Nah, kemudian langkah selanjutnya hitung DX, yaitu rumusnya X2 dikurangi X1. Berarti X2-nya 6, X2-nya 6 dikurangi X1-nya 4. Hasilnya adalah 2. Kemudian menghitung D juga sama. Y2-nya dikurangi Y1. Y2 dikurangi Y1. Nah, hasilnya yaitu DX-nya 2 dan D-nya 4. Kemudian untuk menentukan step yaitu cari jika DX lebih besar daripada DY, maka step selanjutnya yang dipakai yaitu DX. Nah, di sini saya yang lebih besarnya yaitu DY. Berarti DY yang akan menjadi stepnya. Berarti nilainya 4. Nah, kemudian untuk menghitung X increment dan Y increment yaitu dengan cara DX dibagi step. Nah, ini untuk X increment. DX-nya 2 dibagi stepnya 4. Kemudian enter. Nah, kemudian Y increment-nya dengan DY dibagi step juga sama dengan DY dibagi step. Hasilnya 1. Nah, langkah selanjutnya untuk menghitung X dan Y-nya dengan cara X ditambah X increment, dan untuk Y menghitungnya Y ditambah Y increment juga. Nah, tadi X-nya awalnya yaitu nilainya dimulai dari 4 dan Y-nya dimulai dari 8. Kemudian kita tambah X ditambah X increment, yaitu di sini sama dengan X ditambah X increment, enter. Nah, lakukan ini sampai nilai akhirnya yaitu 6. Kemudian sama dengan X ditambah 0,5 sama dengan enter, sama dengan lagi X ditambah X increment, enter. Kemudian dengan X ditambah lagi. Nah, ini ya nilai akhirnya udah 6. Nah, untuk selanjutnya untuk menentukan Y-nya juga sama, yaitu dengan menambahkan Y ditambah Y increment. Nah, Y
Y biasanya yaitu 8 ditambah incrementnya 1. Jadi hasilnya 9. Langkah selanjutnya juga sama, 9 ditambah increment gitu. Ulangi sampai nilai titik akhirnya 12 karena y-nya di sini ya akhirnya ya 2-nya y 12. Nah, jadi hasilnya gini, X dan Y-nya. X nilai awalnya 4 dan nilai akhirnya 6. Dan Y-nya juga nilai awalnya 8, akhirnya 12. Nah, kemudian yang ada komanya ini dibulatkan dulu. Berarti 4,5 berarti jadi 5. Ini sudah 5. Kemudian yang ini 5,5 menjadi 6. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis di diagram yang sudah saya dibuat. Dan Y-nya vertikal, X-nya yang horizontal. Nah, X-nya di sini nilai titik awalnya adalah 4. Berarti di sini X-nya 4. Dan Y-nya 8. Berarti di sini kita kasih warna. Kemudian selanjutnya, nah karena di sini X-nya 4,5, nah dibulatkan jadi menjadi 5. Berarti X-nya 5 dan Y-nya 9. Langkah selanjutnya, X-nya 5 dan Y-nya 10. Y-nya 10. Kemudian, nah di sini karena X-nya 5,5, nah dibulatkan menjadi 6. Berarti X-nya jadi 6 dan Y-nya 11. X-nya menjadi 6 dan Y-nya menjadi Y-nya 11. Kita kasih warna di sini. Nah, yang terakhir X-nya 6 dan Y-nya 12. Berarti di sini Y-nya X-nya 6 dan Y-nya 12 berarti di bawah. Nah, selanjutnya kita membuat garisnya menggunakan shape line. Jadi seperti ini garisnya. Nah, jadi algoritma DDA itu membuat garis. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan mengimplementasikan program algoritma DDA garis yang saya buat ke dalam program P5JS. Nah, di sini saya menuliskan variabel X1, Y1, X2, Y2, DX, DY, step, X increment, Y increment. Nah, dan di sini semuanya nilainya awalnya adalah 0. Kemudian di sini saya menuliskan function DDA jika kondisi ini lebih besar daripada step, maka langkah selanjutnya tidak akan dilanjutkan. Kemudian kebalikannya, jika init ini lebih kecil dari sama dengan step, maka programnya akan berlanjut ke console log ini. Nah, di sini saya membuat garis dengan titik awal X1 dan Y1. Nah, kemudian X1 di sini akan terus ditambahkan oleh X increment dan Y1 juga akan terus ditambahkan oleh Y increment. Nah, kemudian di sini saya menulis function setup dengan kanvas ukuran 16 kali 16 dengan background berwarna hitam, frame rate-nya 5, kemudian X1 yang saya buat bernilai 4
dan Y1 yang saya buat bernilai 8, kemudian X2 yang saya buat bernilai 6, dan Y2 yang saya buat bernilai 12. Nah, di sini untuk mencari nilai dx adalah dengan rumus X2 dikurangi X1. Nah, kemudian untuk mencari nilai dy juga Y2 dikurangi Y1. Nah, di sini ada kondisi absolut dx jika lebih besar daripada absolut dy, maka step yang saya gunakan adalah dx. Nah, sebaliknya jika absolut dx kurang dari dy, maka step yang digunakannya adalah dy. Nah, di sini x increment sama dengan dx dibagi step. Nah, untuk mencari x increment yaitu dengan cara dx dibagi step dan y increment dengan cara dy dibagi step juga. Nah, di function draw ini yaitu untuk fungsinya untuk memanggil DDA dari titik awal dan titik akhirnya. Nah, kemudian kita run hasilnya. Nah, ini hasilnya yang DDA yang saya buat. Seperti ini hasilnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suganda dengan 21351141. Saya di sini akan mengerjakan tugas UTS di mata kuliah grafika komputer. Nah, untuk soalnya yaitu cara mengimplementasikan algoritma DDA ke dalam pemrograman JavaScript atau Vue.js. Nah, di sini sudah tertulis untuk soal yang pertama yaitu tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Nah, di sini sudah tertera untuk titik-titik awalnya yaitu 5, untuk X1-nya 5, untuk X2-nya 9, lalu untuk Y1-nya 12 dan Y2-nya 13. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu tentukan titik awal X1 dan Y1 dan titik akhirnya juga X2 dan Y2. Nah, langkah yang kedua ini yaitu untuk titik awalnya yaitu X1-nya 5, Y1-nya 12, untuk titik akhirnya yaitu X2-nya 9, Y2-nya 13. Nah, untuk langkah ketiga yaitu hitung cara menghitung dx sama dengan X2 dikurangi X1. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu kita kurangi dulu. Pertama-tama kita kurangi dulu untuk cara melihat hasil nilai dari dx-nya. X2 sama dengan X2 dikurangi X1. Bentar. Nah, untuk menghitung menghitung nilai dy-nya, untuk mencari nilai dy-nya yaitu Y2 sama dengan Y2 dikurangi Y1. Bentar. Nah, untuk menentukan stepnya, jika dx lebih dari dy, maka step yang akan diambil yaitu dx. Begitupun sebaliknya, jika dy lebih besar dari dx, maka yang diambil ialah dy-nya. Gitu. Nah, dikarenakan di sini dx-nya yang lebih besar, maka kita cantumkan di sini yang angka yang dx yaitu 4. Untuk mencari nilai x increment yaitu dx dibagi step. Nah, di sini nilai dx untuk mencari x incrementnya sama dengan nilai dx sama dengan nilai dx dibagi step. Bentar. Nah, untuk mencari y incrementnya juga yaitu dy dibagi step.
Nah, di sini kita sama dengan dulu. Lalu kita klik nilai dy bagi step. Bentar. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu untuk mencari koordinat selanjutnya yaitu x sama dengan x titik awal yang tadi ditambah x increment sama dengan x awal atau titik awal ditambah x increment. Bentar. Nah, untuk selanjutnya juga sama seperti itu ya, sama dengan x tambah x increment. Sampai sampai titik akhirnya yaitu 9 sama dengan x tambah x increment. Nah, sudah seperti ini kita cari yang sekarang yang nilai y-nya yaitu untuk koordinatnya y sama dengan y titik awal ditambah y increment. Nah, sama dengan y titik awal ditambah y increment. Masih sama seperti yang tadi, sama dengan y tambah y increment. Untuk selanjutnya yaitu lakukan pembulatan. Nah, karena di sini x-nya sudah bulat, sudah nilainya bulat, maka kita bulatkan di nilai y-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini y atau titik awalnya adalah 12, maka udah bulat ya. Untuk selanjutnya ada nilai 12.25. Dikarenakan 12.25 itu kurang dari 12.5, maka kita bulatkan ke 12. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada 12.5. Dikarenakan di sini 12.5 itu lebih dari yang sebelumnya, maka kita bulatkan ke 13. Di sini juga sama, kita bulatkan juga 13. Nah, udah. Setelah itu, untuk langkah ke-8 yaitu menentukan titik koordinatnya. Nah, di sini 5. Ya, nilai x awalnya yaitu 5. Terus y titik awalnya juga 12. Nah, di sini kita tandai pakai warna orange. Nah, yang selanjutnya yaitu 6, posisi 6 masih sama di 12. Kita warnai juga 12. Terus yang selanjutnya yaitu ada di titik 7 ke titik 13. Sini. Nah, kita warnai juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu masih sama 13 untuk dari 8. Kita warnai lagi. Untuk yang 9 juga masih sama. Kita warnai lagi. Nah, kita cari sekarang shape-nya untuk menarik titik awal ke titik akhirnya. Dan di sini sudah ditentukan ya garis awal dan garis akhirnya, dan inilah hasilnya seperti ini. Di sini saya membuat variabel x1, y1, x2, y2, dx, dy, step, x increment, y increment, dan nilai awal. Nah, selanjutnya saya di sini eh, menggunakan function DDA. Nah, di sini ada kondisi jika
nilai awal lebih dari step, maka tidak akan diulang. Nah, begitupun kebalikannya. Jika nilai awal lebih kecil dari step, maka akan bertambah atau diulang ke dalam konsol log X1 dan Y1. Nah, di sini saya membuat poin X1 dan Y1. X1 akan terus ditambah oleh X increment dan Y1 juga sama. Y1 akan ditambah oleh Y increment. Nah, di sini selanjutnya saya membuat function setup dengan ukuran kanvas yaitu 16 kali 16, untuk background yaitu 0, untuk frame rate-nya yaitu 5. Karena di sini eh, saya sudah menentukan nilai awal dan nilai akhirnya, maka kita cantumkan nilai awal sama nilai akhirnya, yaitu untuk X1-nya 5, Y1-nya 12, X2-nya 9, Y2-nya 13. Nah, di sini juga ada rumus untuk mencari nilai dx dan dy-nya. Untuk mencari nilai dx yaitu rumusnya x2 dikurangi x1, dan untuk mencari nilai dy-nya yaitu y2 dikurangi y1. Nah, di sini juga ada kondisi. Jika nilai dx lebih dari dy, maka stepnya yang diambil yaitu dx. Kebalikannya juga sama. Jika nilai dx lebih kecil dari dy, maka step yang diambil yaitu dy. Nah, di sini untuk mencari x increment yaitu dx dibagi step. Dan untuk mencari nilai y incrementnya juga sama, yaitu dy dibagi step. Dan saya juga di sini mencantumkan struk dengan nilai 255. Dan di sini saya membuat function draw untuk pemanggilan variabel DDA. Dan di sini ada hasilnya, yaitu nih, ini hasilnya di sebelah sini. Nah, seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.